Mah, Ya, nona. nah poek parang listrik. Iya, aliran kala antosan sakedap mah urang ngahurungkeun heula damarna. Ya, Pak, Pak, Guga, subuh, Dinas. Setiap hidup selalu dihadapkan pada sebuah pilihan, menyerah atau melangkah. Dan ia memilih untuk terus melangkah. Dadan Muhammad Ramdan atau Damar, pria yang lahir di Bandung 29 Maret 1990 ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara yang mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan anak bangsa. Walau terlahir berbeda dengan disabilitas fisik berupa cerebral palsy, namun ia tidak pernah membiarkan keterbatasan menjadi alasan untuk berhenti menata mimpi. Meskipun sejak lahir, hidup memberinya bentuk tubuh yang tak sama dengan yang lain, namun jiwanya lebih dulu belajar tentang bertahan, tentang ikhlas dan sabar. Bagi sang ibu, Damar adalah cahaya yang Tuhan titipkan bersama kesempurnaan dan kepercayaan, amanah yang harus senantiasa dijaga. Setiap langkahnya dilepas dengan doa yang sama, agar cahaya kecil itu terus menyala dan menemukan jalannya sendiri. Ya sempat sedih lah yang namanya orang tua melihat anaknya seperti itu, sedangkan orang lain kan normal-normal anak saya seperti itu, sempat sedih, sempat gimana ya, nggak mau nerima, tapi kan itu titipan Tuhan, ya udah saya teh akhirnya menerima dengan kondisi seperti itu. Alhamdulillah, tapi anaknya baik gitu, jadi ya dibalik kekurangan ada kelebihannya. Waktu TK pernah ada yang ngebully dia, kan jalannya nggak bisa jalan berdiri, ngengsot gitu pakai pantat jalannya. Nah ada yang ngeliat si AA lagi jalan, orang yang dari luar bilang, kok kenapa itu cenah jalannya kok begitu. Itu sakit hatinya bukan main mendengar yang ngebully seperti itu. Padahal kan itu bukan kemauan anak saya. Akhirnya saya berpikir harus bagaimana, harus ya akhirnya dia dicoba coba berlatih berjalan begini. Alhamdulillah setelah itu saya lakukan operasi, dia dilatih usia 6 tahun bisa jalan. Jadi SD udah bisa jalan. Nggak bisa jalan, malahan nulisnya juga dulu pakai kaki. Nulisnya teh. Makan, nulis, pokoknya segala kegiatan pakai kaki. Tangannya belum bisa berfungsi seperti biasa. Tapi kalau pergerakan tangan dia bisa sendiri. Kalau jalan dia dilatih di dinding, suruh nyandar di dinding, dia teh nurut. Akhirnya alhamdulillah usia 6 tahun dia baru bisa jalan.
Pagi belum sepenuhnya terbangun, namun semangat itu sudah bergegas lebih dulu. Dalam setiap perjalanan, ia belajar tentang kesabaran, tentang menerima ritme hidup yang tak bisa dipercepat. Langkahnya mungkin tidak ringan, namun niatnya tak pernah pudar. Naik dan turun menjadi bagian dari harapan yang ia jalani tanpa suara. Mungkin bagi sebagian orang, ini hanyalah perjalanan singkat. Namun bagi Damar, ini adalah pengingat bahwa setiap hari adalah perjalanan ibadah. Di tengah deru dan gerak gerbong yang terus berjalan, Damar menemukan jedanya sendiri. Terkadang ia memandang jauh, membiarkan pikirannya ikut melaju bersama pagi. Kadang ia menunduk sejenak, memastikan waktu tetap berpihak. Namun di setiap perjalanan, selalu ada doa yang tak pernah ia tinggalkan. Doa sederhana, tak terdengar, namun setia menyertai setiap tujuannya. Di tempat inilah langkah itu bermuara. Bukan sekadar bangunan tempat mengajar, namun di tempat inilah mimpinya dirawat, harapannya dipeluk hangat, dan hidupnya kembali kuat. Pada awalnya memang bukan jadi guru, tapi pada saat itu kesempatan dunia kerja membukanya bukan di bidang keguruan, malah itu di bidang kesehatan, karena notabene keluarga memang dari bidang kesehatan. Ada pendaftaran PNS pada saat itu, walaupun sebetulnya saya sempat hopeless karena sudah kali ke-6 pada saat itu gitu ya. Karena mungkin amanat orang tua, khususnya mama, cobain sekali lagi, barangkali kesempatan ini menjadi kesempatan terakhir gitu ya, yang memang bisa dibuka. Dari sanalah mungkin saya berusaha, saya juga mungkin semesta gitu ya yang mendukung, doa orang tua juga mendukung. Dari sanalah harus balik lagi track awal gitu, dari jurusan bahasa Indonesia, kuliah balik lagi harus sesuai dengan linearitas CPNS di bahasa Indonesia juga. Makanya mulailah jadi guru pada saat 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Bapak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya gitu dah, dalam pembelajaran hari ini, untuk memulai kegiatan, nanti kan ada beberapa agenda yang akan kita lakukan dalam pembelajaran hari ini. Anastasia, Arya, Askia, sakit ya? Audila, sakit juga. Aska, di tahap wawancara. Tentu kalian kan ada yang mengalami kesulitan atau hal yang menyenangkan. Ini yang menyenangkan dulu ya, menyenangkan. Ia memulai karir sebagai pengajar di SMP Negeri 20 Bandung ini sejak tahun 2019. Pada saat itu, sempat terbesit dalam dirinya rasa takut akan penerimaan dari lingkungan kerjanya. Apakah tenaga pendidik yang lain dan murid-muridnya bisa menerima kondisi dia?
Namun kini kekhawatiran itu berubah menjadi kekuatan ketika ia justru mendapatkan dukungan besar dari anak-anak didiknya yang memberinya energi dan semangat baru. Jatuh langsung gagal. Udah? Yo, silakan. Kelompok yang kedua. Saya mengenal Pak Damar itu semenjak saya ditugaskan di SMP 20. Awalnya memang saya melihat seorang guru dengan keterbatasan yang dia miliki, tapi dia sudah mampu menunjukkan semangat juang, kemudian keyakinan, dan membuat saya kagum itu dia nggak minder gitu, malah lebih dekat dengan anak-anak. Gitu. Kalau dibandingkan dengan teman-teman lain, mungkin dia punya kelebihan, dekat dengan anak-anak, mampu meraih simpati sehingga anak kita di sini begitu respon. Gitu. Seakan-akan dia tidak merasa punya kekurangan, gitu kan? Dan itu tidak mudah untuk bisa beradaptasi, apalagi zaman sekarang itu kan orang itu senantiasa melihat dari kekurangan. Tapi dari sosok Pak Damar itu mampu mengatasi itu semua. Bahkan dia lebih dominan mengambil simpati anak-anak. Ya, sejauh apapun kalian menulis, sejauh apapun yang kalian lakukan, kuncinya ada di kepercayaan. Sejauh mana kalian melakukan, jangan dinilai sejauh mananya. Tapi ukurlah diri kita sejauh mana kita bisa dan kita mampu. Disitulah kunci dan pembelajaran. Di luar jam pelajaran, Damar tetap tinggal. Baginya, belajar tidak selalu lahir dari buku dan papan tulis. Ia membuka ruang yang lebih luas, mempertemukan mimpi dengan pengalaman. Ia menghadirkan para alumni yang pernah duduk di bangku yang sama, yang tumbuh dari bimbingan yang dulu ia tanamkan, untuk berbagi cerita tentang keberanian bermimpi dan menumbuhkan kepercayaan diri. Fadli, salah seorang alumni yang tidak pernah lupa akan cahaya yang pernah Damar beri, sehingga ia mampu mewujudkan citanya. Ketika Fadli lihat Pak Damar, reaksi Fadli, beliau ini orang yang kuat. Karena Fadli kan naik kereta juga. Kebetulan Pak Damar juga naik kereta. Beliau lebih jauh dari Cicalengka, sementara Fadli dari Cimekar, yang jaraknya lebih dekat. Ketika Fadli emes dan tahu bahwasanya Pak Damar itu lebih jauh rumahnya, kemudian dia berangkat sekolah pagi juga, itu merupakan suatu hal yang menyentuh hati Fadli lah. Kemudian Fadli bilang, ayo kita berprestasi bareng. Kebetulan Fadli menyukai tulisan aksara Sunda pada saat itu, waktu kelas 9. Dan alhamdulillah waktu itu ada kesempatan untuk ikut lomba tingkat kota Bandung, dan alhamdulillah Fadli juara 3 waktu itu. Setelah itu Pak Damar yang meraih ASN berprestasi. Wah, itu sangat momen paling membahagiakan lah, dimana kami berfoto bertiga dan akhirnya kita benar-benar bisa mengangkat trofi bersama. Di tengah kebersamaan dengan siswa, Damar hadir apa adanya. Tidak ada jarak, tidak ada sekat. Ia berbagi tawa dan mendengarkan. Dari sinilah kepercayaan tumbuh pelan-pelan dari cerita-cerita kecil yang terucap tanpa takut. Damar menangkap hal-hal yang sering luput terlihat.
Kedekatan inilah yang membuatnya dipercaya untuk mengemban tanggung jawab sebagai kesiswaan. Bagi Damar, mendampingi anak-anak bukan sekadar tugas tambahan, melainkan panggilan untuk terus menjaga cahaya agar tetap menyala. Pak Damar adalah sosok inspirasi, Bu, yang memang menginspirasi kami untuk bisa lebih dari beliau. Dengan kekurangannya, beliau benar-benar membuktikan, Bu. Beliau bisa menjadi guru terbaik. Beliau bisa menciptakan karya-karya ilmiah. Beliau bisa merubah sekolah untuk menjadi sekolah yang inovatif, kreatif. Saya sungguh salut, Bu. Beliau adalah salah satu staf dari saya selaku staf kesiswaan. Benar-benar mewarnai sekolah ini betul-betul menjadi berubah. Lihat anak-anak pada saat beliau datang, begitu cintanya, Bu. Kami bangga dengan semua itu. Pak Damar benar-benar di mata kami ada inspiratif. Kami harus lebih dari beliau. Tetapi tidak bisa, beliau juga lari. Bahkan bisa melebihi kami-kami yang normal, Bu. Itu bukan dalam benak saya seperti itu. Di tengah keterbatasan yang ia miliki, Damar tidak pernah memperlihatkan kesedihan. Senyumnya hadir sebagai penguat, membuat siapapun merasa lebih dekat. Bagi rekan-rekannya, Damar bukan hanya seorang guru, tetapi sumber semangat yang mengingatkan bahwa hidup selalu punya alasan untuk disyukuri. Bapak mengharumkan nama sekolah kami, sementara saya berjuang untuk membuat sekolah ini lebih baik. Ternyata ada sosok, ada momen tertentu yang Pak Damar ciptakan, sehingga sekolah kami bisa dikenal, sehingga kami bisa menginspirasi guru-guru untuk coba lari lagi, jangan kalah. Bukan berarti persaingan yang negatif, tapi Bapak adalah figur bagi kami. Damar adalah penerang dalam kegelapan. Itu singkatan yang Allah berikan ternyata betul adanya. Pak Damar, terima kasih banyak. Pak Damar semoga sehat selalu dan bisa menginspirasi sekolah kami untuk bisa lebih maju lagi ke depannya. Atas nama sekolah, terima kasih Pak Damar. Perjalanan yang ia jalani perlahan menemukan pengakuannya sendiri. Tanpa pernah ia minta, ketulusan Damar sampai ke ruang yang lebih luas. Sehingga ia dianugerahi sebagai juara Harapan 1 PNS berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat dalam kategori inspiratif bukan karena untuk dilihat, tetapi karena apa yang ia lakukan tak bisa lagi diabaikan. Di bidang literasi, Damar menuliskan pengabdiannya dalam kata, hingga karyanya terpilih sebagai penulis naskah guru SMP dalam ajang yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan. Ia pun mendapat pengakuan sebagai penulis buku. Melalui karyanya, berlalu begitu saja, sebuah jejak sunyi tentang perjalanan dan makna hidup. Nah, perjalanan itu juga tidak mudah sebetulnya ya. Banyak hal yang tidak instan karena 2 tahun saya mencoba dari mulai tahun 2021 itu sempat gagal karena mungkin belum bisa berkesempatan waktu itu masuk 25 besar. Itu sempat gagal, tapi mungkin saya selalu penasaran dengan apa yang saya coba gitu pada saat itu. Saya nyoba kembali di tahun 2022, qadarullah pada saat itu. Alhamdulillah kesempatan itu sangat terbuka lebar dan berhasil mendapatkan juara keempat ASN berprestasi atau juara Harapan 1 di tingkat Pemprov Jabar gitu. Tak hanya itu, Damar kerap dipercaya menjadi pembicara sebagai motivator inspiratif di berbagai ruang pembelajaran. Bagi Damar, semua itu bukan tujuan, melainkan cara lain untuk terus menyalakan cahaya agar lebih banyak orang berani melangkah, belajar, dan percaya pada dirinya sendiri. Kekuatan doa itu selalu ada.
kepercayaan yang kuat itu selalu menjadi energi alam. Saya merasakan itu. Yang tadinya tidak berpikir untuk bisa ada di layar kaca, bahkan sampai diliput Asia. Itu jadi kado yang luar biasa buat saya. Sebagai seorang difabel, inilah saya sekarang. Inilah energi saya yang bisa jauh lebih, bisa berguna lebih, bisa bangkit lebih. Karena saya percaya, saya ada untuk harapan orang lain. Saya ada untuk jadi penerang orang lain. Dan saya bisa melakukan itu. Dan saya ada untuk bagian di sana. Makanya kenapa nama saya Damar, karena Damar adalah penerang. Di sanalah harapan itu bisa muncul. Karena saya percaya saya tidak akan seterang sekarang kalau bukan karena keluarga, kalau bukan karena teman-teman, dan kalau bukan karena siswa. Pada akhirnya, Damar tahu kemana semua langkah ini akan kembali. Bukan kepada pujian, bukan kepada penghargaan, tetapi kepada Tuhan yang sejak awal menuntun langkahnya dalam diam. Dalam keterbatasan yang ia jalani setiap hari, ada satu hal yang tak pernah ia tinggalkan, kewajiban sebagai hamba. Meskipun dalam sholat tubuhnya tidak selalu mampu tunduk sempurna, sujud yang harus ia perjuangkan. Namun justru disinilah kejujurannya bermuara. Di hadapan Sang Pencipta, Damar datang apa adanya, dengan lelah yang tak pernah ia ceritakan, dengan keluh yang selama ini ia simpan sendiri, dan dengan syukur yang selalu ia jaga. Ia tahu, cahaya yang sesungguhnya bukanlah yang ia nyalakan sendiri, melainkan cahaya Tuhan yang tak pernah berhenti membawanya dalam kebaikan. Cahaya yang tak pernah meninggalkannya, yang menuntun pelan-pelan bahkan ketika langkahnya terasa berat. Cahaya tidak selalu datang dalam wujud yang terang. Kadang ia hadir pelan, namun cukup untuk menuntun satu langkah demi satu langkah. Begitupun Damar, ia tak pernah bercita-cita menjadi nyala yang menyilaukan, cukup menjadi terang yang setia. Dalam hari yang tak pernah berhenti, dalam deru waktu yang tak menentu, Damar memilih menyalakan cahaya dengan sabar, dengan ikhlas, dengan syukur, dengan memberi tanpa harus meminta kembali.